tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, apakah Tuhan Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun? Saudara, mulai besok hari Senin, tanggal 6 September, jam 6 sore, kita akan mulai mengadakan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, Hari Raya Pondok Daun terdiri dari 3 hari raya, yaitu Rosh Hashanah, yang kedua Yom Kippur, dan yang ketiga Sukkot atau Pondok Daun itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ketiga perayaan ini. Tapi sekarang kita kembali kepada judul khotbah saya hari ini, yaitu apakah Tuhan Yesus akan datang di Hari Raya Pondok Daun? Saudara, kita semua tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja dengan rencana. Allah yang kita sembah bukan bekerja asal-asalan. Tapi Allah sudah membuat rencana sebelumnya, yang kemudian dengan kekuasaannya yang luar biasa, dilaksanakan di bumi ini. Saudara, Alkitab ini berisi rencana Allah, rancangan Allah, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka Allah memilih seorang laki-laki dari daerah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu daerah Irak sekarang, yang bernama Abram. Lalu Abram diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham. Dari Abraham lahirlah bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara, dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, maka melalui Musa, Allah juga memerintahkan pada bangsa Israel untuk merayakan 3 hari raya utama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan, maka Allah memerintahkan agar setiap laki-laki Israel setiap tahun 3 kali dalam setahun harus berziarah ke kota Yerusalem untuk merayakan ketiga hari raya utama Israel itu, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Saudara, dari ketiga hari raya Israel ini, 2 hari raya sudah digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Paskah dan Pentakosta. Saudara yang kekasih, Paskah itu terdiri dari 3 perayaan, yaitu yang pertama Paskah itu sendiri. Saudara, perlu saya beritahukan bahwa Paskah Israel itu beda dengan Paskah kita. Paskah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pada Paskah Israel 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari Paskah Israel 2000 tahun yang lalu, ketika anak-anak domba Paskah sedang mengembik kesakitan karena disembelih sebagai korban untuk bangsa Israel, maka pada saat yang sama, anak domba Allah, Yesus Kristus, sedang merintih kesakitan di atas kayu salib, dan akhirnya mati di atas kayu salib, menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia. Perayaan Paskah yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tepat pada Hari Raya Roti Tidak Beragi 2000 tahun yang lalu, Yesus Sang Roti Hidup yang tanpa ragi dosa, Yesus satu-satunya manusia di bumi yang pernah hidup, yang tidak berdosa sama sekali. Tepat pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus Roti Hidup yang tanpa ragi dosa, jenazahnya sedang terbaring di kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea. Perayaan Paskah yang ketiga adalah buah sulung. Tepat pada hari raya buah sulung 2000 tahun yang lalu,
yang bagi kita orang Kristen adalah hari raya Paskah. Maka Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Wow, luar biasa Allah itu. Dahsyat, sangat dahsyat. Bayangkan saudara, perintah Allah melalui Musa yang diberikan pada bangsa Israel ribuan tahun sebelumnya bisa digenapi dengan tepat melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini tidak mungkin terjadi kalau itu bukan rencana Allah sendiri. Kalau bukan Allah yang memuat semuanya itu mungkin terjadi. Bayangkan bagaimana mungkin hari raya yang sudah diperintahkan ribuan tahun sebelumnya melalui kematian Yesus yang tepat pada hari Paskah Israel. Yesus sang domba Allah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana mungkin tepat pada hari raya roti tidak beragi, Tuhan Yesus, roti hidup yang tanpa ragi dosa, jenazahnya terbaring di kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea. Bagaimanakah mungkin tepat pada hari raya buah sulung, Yesus bangkit dari orang mati sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antar orang mati. It is impossible. Ini tidak mungkin terjadi kecuali bahwa hari raya utama Israel yang Tuhan perintahkan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri dan Tuhan sendiri yang mengenapinya. Hari raya utama Israel yang kedua yang sudah digenapi dalam perjanjian baru adalah Pentakosta. Kita semua tahu saudara, tepat pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, 120 menit Yesus di kamar loteng Yerusalem, semuanya dipenuhi, dibaptiskan dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara bahasa lidah. Lalu sekali Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan, dan sejak itu gereja lahir di atas muka bumi. Bagaimana ini bisa terjadi kalau hari raya utama Israel itu bukan rancangan Allah sendiri bagi keselamatan umat manusia? Satu-satunya hari raya yang belum digenapi di dalam perjanjian baru bahkan sampai sekarang adalah hari raya buah sulung. Sampai sekarang hari raya buah sulung belum digenapi. Kenapa? Karena saya percaya bahwa hari raya buah sulung itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebentar lagi untuk menjemput gerejanya yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, hari raya buah sulung itu terdiri dari 3 hari raya. Yang pertama, hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah, atau disebut juga tahun baru Ibrani, yang tahun ini adalah tahun 5782, yang akan dirayakan besok tanggal 6 September jam 6 sore waktu Israel. Saudara, pada hari raya peniupan sangkakala, maka imam-imam Israel akan meniupkan sangkakala, shofar, terus menerus dengan nada-nada tertentu untuk menyambut datangnya tahun baru Ibrani. Dan saya menduga sangat kuat, di suatu saat di hari raya Rosh Hashanah, entah tahun berapa,
tepat pada hari Rosh Hashanah, Yesus akan turun dari surga untuk menjemput gerejanya. Kenapa saya berkata demikian? Mari kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan, saudara, tanda utama waktu Yesus datang untuk menjemput gerejanya adalah sangkakala Allah berbunyi. Waktu tanda diberi dan penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi. Malaikat-malaikat meniupkan sangkakala Allah terus menerus. Saat itulah Yesus turun dari surga di awan-awan yang permai. Lalu yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama dengan yang sudah mati dalam Kristus tadi, yang bangkit kembali, kita akan rapture, terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, lalu masuk dalam surga. Dan sejak itu kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus. Berapa lama? Selama-lamanya. Luar biasa. Saudara, tanda utama kedatangan Yesus di awan-awan adalah para malaikat Allah akan meniup sangkakala terus menerus. Hal yang sama terjadi di bumi ketika di hari raya Rosh Hashanah sekian tahun yang akan datang. Pada saat tiba perayaan hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah atau tahun baru Israel, Ibrani. Di sana imam-imam Israel akan meniupkan sangkakala Allah terus menerus. Dan saya percaya saat itulah, saat sangkakala ditiup di bumi dan di surga, di awan-awan, saat itulah Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Perayaan Pondok Daun yang kedua adalah hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Di dalam hari raya pendamaian, satu kali setahun imam besar Israel diizinkan oleh Allah untuk masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah. Sebelum imam besar Israel masuk ke ruang Maha Kudus, maka lebih dahulu dia akan menumpangkan tangannya di atas 2 ekor kambing jantan. Kambing jantan yang seekor dipilih menjadi kambing jantan untuk Allah. Kambing jantan yang kedua dipilih untuk menjadi kambing jantan untuk Azazel. Dengar baik-baik, saudara. Azazel artinya penyebab kesalahan, penyebab dosa. Ini ada pengertian yang luar biasa sekali. Saudara, setelah imam besar menumpangkan tangan atas 2 ekor kambing jantan, maka kambing jantan untuk Allah disembelih. Darahnya ditampung. Lalu imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah dengan membawa darah kambing jantan untuk Allah. Lalu darah kambing jantan itu akan dipercikkan di atas tutup tabut perjanjian untuk, garis bawahi, pengampunan dosa bangsa Israel. Sesudah itu imam besar Israel akan keluar dari Bait Allah. Untuk kedua kalinya dia akan menumpangkan tangan di atas kambing jantan untuk Azazel, kambing jantan penyebab kesalahan, kambing jantan penyebab dosa. Setelah itu kambing jantan untuk Azazel
akan diusir ke padang belantara untuk mati di padang belantara dan tidak pernah kembali lagi. Saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mempunyai dua dampak utama terhadap dosa. Yaitu pertama kali mengampuni dosa kita. Kita semua, dosa-dosa kita semua sudah diampuni melalui korban Kristus di atas kayu salib. Tapi dampak kedua dari kematian Yesus di atas kayu salib adalah membuang dosa. Membuang penyebab dosa. Dan itu belum terjadi sampai saat ini. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, sudah bertobat lahir baru. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi penyebab dosa, Azazel masih ada di diri kita. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh kembali dalam dosa. Tetapi saudara, ini yang membuat hati saya bersukacita, bersorak-sorak. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka Azazel, penyebab dosa, akan dibuang selama-lamanya. Seperti pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Saudara, dulu ketika saya mempelajari tentang hari-hari raya Israel, saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa hari raya pendamaian atau Yom Kippur ini kok buat begitu ruwet, saudara? Tuhan, nanti ketika kita merayakan hari raya Yom Kippur, saya akan terangkan lebih jelas. Sekarang ini hanya garis besarnya saja. Rasanya perayaan itu begitu ruwet. Begini, begitu, rasanya ruwet. Tapi manakala mata rohani saya dibuka oleh Tuhan, dan saya lihat keajaiban firman Tuhan dalam hari raya pendamaian atau Yom Kippur, saya hanya bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagaimana mungkin hari raya Israel yang sudah Kau tetapkan ribuan tahun yang lalu akan digenapi dengan sempurna sebentar lagi kalau Yesus datang untuk menyebut gereja yang kudus, tidak bercacat celah. Saudara, Alkitab menuliskan pada waktu Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyebut gerejanya, maka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu seperti tubuhnya Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang masih hidup diubahkan dengan sekejap dengan tubuh kemuliaan. Lalu perhatikan baik-baik, saudara. Pada saat kita mengenakan tubuh kemuliaan, Alkitab mencatat, pada saat kita mengenakan tubuh kemuliaan, maka maut, kematian sudah dikalahkan. Artinya kita tidak bisa mati lagi. Tapi yang kedua, sengat maut, yaitu dosa, juga sudah dikalahkan. Wow, kita jadi tidak bisa berdosa lagi. Dan ini sama persis seperti yang Allah sudah tentukan ribuan tahun sebelumnya melalui acara hari pendamaian atau Yom Kippur, di mana domba jantan untuk Allah disembelih, darahnya dipercikan di atas tutup tabut perjanjian untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Tapi bangsa Israel dan kita masih bisa berdosa. Karena apa? Karena penyebab dosa belum dibuang. Tapi ketika imam besar Israel keluar untuk kedua kalinya ke halaman bait Allah dan menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan untuk Azazel, kambing jantan penyebab kesalahan, kambing jantan penyebab dosa. Pada saat itu imam besar Israel meletakkan seluruh dosa bangsa Israel ke atas kepala kambing jantan itu. Lalu kambing jantan untuk Azazel, kambing jantan penyebab dosa, penyebab kesalahan akan diusir ke padang belantara untuk mati di padang belantara dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu akan terjadi kalau sebentar lagi Yesus datang
maka bukan saja dosa kita diampuni, tapi juga sengat maut, yaitu dosa, sudah dikalahkan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya yang kelak memakai tubuh kemuliaan sudah tidak bisa berdosa lagi, karena sengat dosa sudah dibuang untuk selama-lamanya. Seperti kambing jantan penyebab dosa, penyebab kesalahan yang sudah dibuang ke padang belantara untuk selama-lamanya. Saudara, kau lihat hikmat Allah yang begitu dahsyat. Kalau bukan Allah, tidak mungkin punya rencana seperti itu, saudara. Kalau bukan Allah sendiri, bagaimana mungkin upacara keagamaan ribuan tahun yang lalu yang diperintahkan oleh Allah itu bisa digenapi 100%. Kalau Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Yang bisa juga terjadi tepat pada hari raya pendamaian Yom Kippur di salah satu tahun kelak. Rangkaian perayaan pondok daun yang ketiga adalah pondok daun itu sendiri, atau disebut Sukot. Saudara, pondok daun adalah perayaan keagamaan yang paling meriah bagi orang Israel, yang dilakukan selama 7 hari. Bahkan kemudian ditambah 1 hari sebagai puncak perayaan. Saudara, perayaan pondok daun adalah memperingati berakhirnya perjalanan bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun. Kita tahu ketika Allah memerintahkan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan, bangsa Israel menolak, sehingga Allah murka. Dan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Sampai semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, mereka mati terhantar di padang belantara. Mayat mereka terhantar di padang belantara. Lalu angkatan yang baru di bawah pimpinan Yosua, Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Hari raya pondok daun atau Sukot itu memperingati akhir dari perjalanan bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun. Itu sebabnya dalam perayaan pondok daun, bangsa Israel membuat pondok-pondokan dari tenda, dari kemah, dari dahan-dahan, dari ranting-ranting pohon, untuk memperingati perjalanan mereka selama 40 tahun di padang belantara. Saudara, perayaan pondok daun hanya bisa dirayakan setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Sebelumnya belum bisa dilakukan, karena ini memperingati berakhirnya perjalanan mereka di padang belantara. Saudara yang kekasih, kalau sebentar lagi Yesus datang untuk bentuk gerejanya yang kudus, maka kita akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan dengan itu, perjalanan gereja Tuhan di atas muka bumi ini selesai. It is finished. Dan gereja Tuhan masuk di dalam tanah perjanjian Kanaan, yaitu surga yang mulia. Dan kita akan bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ada besar juga kemungkinannya Yesus akan datang tepat pada hari raya pondok daun Sukot di salah satu tahun kelak. Karena ketika dia datang, perjalanan kita gereja Tuhan akan berakhir di atas muka bumi, dan kita masuk ke tanah perjanjian Kanaan, surga yang mulia. Saudara, sebagaimana 2 hari raya utama Israel, Paskah dan Pentakosta, digenapi Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang tepat pada hari raya Paskah, dan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem tepat pada hari raya Pentakosta, sehingga gereja dilahirkan.
Saya sangat kuat menduga bahwa tepat pada salah satu hari raya Pondok Daun, apakah itu Rosh Hashanah, apakah itu Yom Kippur, apakah itu Sukkot, Tuhan Yesus akan datang untuk menyebut kita gerejanya yang kudus, tidak bercacat celah. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak Yongki, Bapak sesat Pak. Bapak melanggar firman Tuhan. Kalau Bapak berani berkata atau memperkirakan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di hari raya Pondok Daun. Karena bukankah Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun tahu kapan Yesus akan datang. Malaikat di surga tidak, anakmu yang Tuhan Yesus tidak. Hanya Bapa di surga yang tahu. Bagaimana Bapak berani berkata bahwa kemungkinan besar Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun di salah satu tahun kelak? Saya akan jawab pertanyaan itu, saudara. Saya bukan seorang nabi. I am not a prophet. Saya bukan seorang nabi. Karena itu saya tidak bernubuat. Kalau nabi itu bernubuat, saya bukan nabi dan saya tidak bernubuat bahwa Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun. Tapi saya memperkirakan, saya menafsirkan berdasarkan firman Tuhan yang saya baca, saya selidiki, berdasarkan buku-buku tentang hari raya Israel yang saya teliti, kemudian saya renungkan, saya bawa di dalam doa. Dari situ saya menyimpulkan atau memperkirakan, bukan memastikan, bahwa Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun di salah satu tahun kelak. Supaya lebih jelas, mari kita lihat ayat tentang tidak seorang pun tahu. Matius 24 ayat 36. Perhatikan saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini dengan jelas mengatakan yang tidak diketahui tentang kedatangan Yesus adalah hari dan saat itu. Supaya lebih jelas kita baca Alkitab bahasa Inggris King James Version. But of that day and hour not no man. Tapi tentang hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Jadi jelas ayat itu bukan berkata kapanpun, semuanya tidak diketahui, tidak saudara. Hari dan jamnya yang tidak diketahui. Saya beri contoh. Kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 September 2021 jam 6 sore waktu Israel, Tuhan Yesus akan datang menyebut gerejanya, saya melanggar firman Tuhan. Karena tidak seorang pun tahu hari dan jamnya. Tapi kalau saya berkata tentang musimnya, kapan Tuhan Yesus datang, itu boleh tidak melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, supaya kita menarik pelajaran. Mari kita baca ayatnya saudara. Matius 24 ayat 32-33. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh kita mempelajari tanda-tanda kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Saudara, ada hamba Tuhan yang memperkirakan atau menafsirkan pohon ara adalah lambang negara Israel. Pohon ara sudah ditebang 2000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 70 Masehi, ketika bangsa Israel berontak melawan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Maka tentara Romawi di bawah Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah Herodes yang ada pada waktu itu,
membunuh banyak orang Israel. Lalu sisanya lari terpencar ke seluruh dunia. Dan sejak tahun 70 Masehi, negara Israel lenyap dari muka bumi. Pohon ara itu sudah ditebang. Tapi ajaib, 2000 tahun kemudian, tahun 1948, pohon ara yang sudah ditebang itu bertunas kembali. Negara Israel berdiri kembali di tanah Palestina tahun 1948. Dan Tuhan Yesus berfirman, bila kamu melihat semuanya itu, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya kalau kita melihat Israel berdiri kembali, kita tahu waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Dan di dalam ayat lain dikatakan, dan angkatan ini yang kita percaya adalah angkatan yang lahir atau melihat Israel berdiri kembali, tidak akan berlalu, tidak akan mati semua sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, orang yang lahir tahun 1948, sekarang usianya sudah 73 tahun. Tapi orang yang melihat pohon ara itu bertunas kembali, yang melihat Israel berdiri kembali, saya perkirakan pada tahun 1948, itu umurnya sudah 10 tahun. Saudara. Karena anak 10 tahun, mereka sudah bisa melihat, sudah bisa mengerti, kalau ada satu negara berdiri kembali. Nah, orang yang melihat Israel berdiri kembali, pohon ara itu bertunas kembali, sekarang umurnya sudah 83 tahun. Artinya apa? Artinya sebagian besar orang yang lahir waktu Israel berdiri kembali, atau yang melihat Israel berdiri kembali, pohon ara itu bertunas kembali, sebagian besar sudah meninggal dunia. Dan sebentar lagi semuanya sudah akan meninggal dunia. Dan Yesus berfirman, angkatan ini, angkatan melihat pohon ara bertunas kembali, tidak akan berlalu, tidak akan mati semua sebelum Dia datang. Karena itu saudara, kita percaya, not in a very long time, tidak dalam waktu yang sangat lama, Yesus segera akan datang kembali. Apalagi kalau kita melihat tanda-tanda zaman yang lain, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir yang ribut, kelaparan, wabah, sakit penyakit, peperangan yang saat ini sudah berkecamuk di seluruh dunia. Semua tanda itu menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Saudara, mari bersiap-siap. Seperti saya katakan tadi, saya bukan mengada-ngada. Kalau saya memperkirakan atau menafsirkan, bukan memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang di suatu tahun kelak, tepat pada hari raya Pondok Daun. Apakah itu Rosh Hashanah? Apakah itu Yom Kippur? Apakah itu Sukkot? Alasannya sudah saya terangkan pada saudara panjang lebar. Saudara, tetapi sekalipun Tuhan Yesus belum datang kembali, masih lama datang kembali, tetapi setiap kita bisa meninggal dunia setiap waktu. Karena itu, bersiap, sedialah. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca tulisan terakhir ini. Tolong tampilkan tulisan terakhir, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersiap sedialah dengan menjaga agar hidup kita tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.